Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gerhana Melki Ibrahim, NPM 2315061031032. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh pada judul 3, yaitu komunikasi serial sinkron SPI. Nah, di SPI ini kita menggunakan dua Arduino sebagai master dan slave. Nah, terus di sini pin GND-nya itu harus saling terhubung karena untuk mengatur tegangan negatifnya tetap sama. Nah, itu dia gunanya agar keduanya itu tetap sinkron. Nah, di sini terdapat empat pin, yaitu MOSI, MISO, SCK, dan SS. Yang dimana MOSI itu berarti mengirim data dari master ke slave, dan MISO itu mengirim data dari slave ke master. Nah, terus ada SCK yang digunakan untuk menyinkronkan data. Nah, terus ada SS, artinya select. Nah, itu dia untuk memilih perangkat slave mana yang akan digunakan untuk berkomunikasinya. Nah, terus empat pin tersebut kita deklarasiin pada pin di Arduino-nya itu 10, 11, 12, dan 13. Nah, di sini juga terdapat kabel USB, dia untuk menghubungkan ke perangkat laptop untuk mengirim data-datanya. Nah, langsung saja ke C-nya. Kita mulai dari master terlebih dahulu. Di sini kan kita terdapat library include SPIH. Nah, ini gunanya untuk gunain fungsi-fungsi yang ada di library ini. Nah, itu untuk komunikasi SPI. Nah, terus ada pendeklarasian pin MOSI, MISO, SCK, dan SS ke MOSI sebagai MOSI ke 11, MISO 12, SCK 13, SS 10. Nah, di sini terdapat fungsi setup yang di dalamnya itu ada serial begin 9600. Nah, ini dia artinya dia memulai komunikasi serialnya pada baud rate 9600. Nah, di sini terdapat OL serial yang memastikan serial itu siap digunakan. Nah, terus di sini terdapat 4 pin mode, ada yang dimana MOSI dan SCK kita atur ke output. Dia gunanya karena slave hanya mengirim data dan clock. Nah, master hanya mengirim data dan clock ke slave. Nah, terus misonya kita jadiin input. Itu sebagai input dia karena master tidak menerima dat- data dari slave. Nah, terus access pin-nya kita atur jadi output. Dia untuk kendali kendali pemilihan slave-nya. Terus ada fungsi SPI begin untuk memulai SPI-nya. Terus ada digital write SS pin hide untuk mematikan pin SS-nya. Nah, terus terdapat fungsi loop yang di sini terdapat di mana nilainya kita atur
menjadi 0x A5 yang disimpan ke variabel ini. Terus terdapat serial print master kirim yang dimulai dengan 0B yang dimana itu pada output outputnya pertama-tama dia akan muncul 0B terus dilanjuti dengan nilai 0x A5 ini yang dimana 0x A5 ini dia diatur menjadi binar menggunakan serial println out byte bin. Nah, hasil binarnya itu 10 100 101. Nah, di sini terdapat digital write SS pin low untuk mengaktifkan pin SS-nya. Terus ada SPI begin transaction, dia untuk memulai memulai komunikasinya atau transaksi gitu. Terus terdapat XPI setting untuk mengatur SPI-nya. Nah, di sini dia diatur agar memulai konfigurasinya itu dengan kecepatan 1 MHz. Nah, pengiriman bitnya itu dimulai dari MSB, kita atur di sini. Nah, terus SPI mode 0 ini artinya dia dalam mode clock 0. Nah, terus ada SPI transfer out byte. Nah, itu gunanya untuk melakukan pengiriman satu kali byte data ke slave. Nah, terus ada SPIN transaction. Nah, itu gunanya untuk mengakhiri transaksi atau komunikasi ya transaksi aja deh. Terus ada digital read SS pin high untuk menonaktifkan SS pin-nya. Terus ada perintah delay 500 yang artinya dia memberi jeda 500 milidetik untuk sebelum memulai kembali loopingnya. Nah, terus kita pindah ke slave. Nah, di slave ini juga sama, dia menggunakan library include spi.h ini agar bisa eh, melakukan komunikasi SPI. Terus sama juga kayak master tadi juga di sini kita deklarasiin pin-pinnya mau ke pin Arduino mana. Nah, terus di sini bedanya dia menggunakan volatil yang dimana volatil itu kayak nilai variabelnya itu bisa berubah-ubah. Nilai variabelnya itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu oleh interruptnya. Nah, di sini volatil less reserved itu artinya dia untuk menyimpan byte terakhir yang diterima. Terus recvicon ini artinya untuk menghitung jumlah byte yang masuk. Nah, terus ada fungsi setup sama seperti tadi. Beda bedanya di sini dia diberikan delay 10 milidetik. Nah, terus ini juga sama seperti tadi. Bedanya untuk Moshi dan SCK yang tadinya output di, di slave ini dia dijadikan input karena slave dia hanya menerima data dan clock dari master. Nah, terus misonya ini kita jadiin output karena jika kayak sewaktu-waktu kita ingin mengirim ke master mungkin bisa. Nah, terus
Di sini access pin-nya kita atur menjadi input dan di sini terdapat kata pull up yang artinya dia kita atur menjadi high. Dia untuk menonaktifkan pull up ini dia kita atur untuk mengaktifkan access pin-nya. Nah, terus SPCR ini yang pada baris 21 ini gunanya untuk kalau dia untuk mengaktifkan SPI pada bit SPE dan interrupt SPI pada bit SPIE. Nah, terus terdapat ISR, SPI, STC. Fake ini dia digunakan untuk yang artinya ini hmm, berarti interrupt service-nya itu secara rutin dipanggil otomatis setiap kali 1 byte selesai diterima. Nah, terus dalam ISR data dari register SPDR itu dia disimpan ke last reserved ini. Jadi SPDR ini dia disimpan ke last reserved, terus ada ada Rexicon ini dia gunanya untuk hmm, hmm, nggak tahu pokoknya di plus plus ini tadi arti plus plus ini jadi nilai Rexicon-nya itu dinaikkan. Nah, terdapat nah terus di sini juga ada fungsi loop untuk secara terus-menerus mengulang. Nah, di sini dia terdapat static win 32 Telaskon sama dengan nol ini artinya hmm, dia untuk mendeteksi jika ada data baru yang masuk. Nah, terus jika lexicon berubah, maka data baru dianggap diterima. Nah, terus di sini juga terdapat serial print, dua tanda panah ISR terjadi untuk mencetak teks ini. Nah, terus ada perintah serial print Recticon untuk mencetak data bit yang terjadi. Nah, terus ada serial print data diterima. Nah, ini dia akan ditampilkan ke serial monitornya. Oh, yang dua tanda panah ini dia akan kayak dia udah berapa kali menerima dari masternya gitu. Jadi update-update terus. Terus ini sama seperti tadi data diterima dia dimulai dari 0B terus serial print ln last received bin untuk mencetak nilainya dalam bentuk binar yang kita terima dari master tadi. Nah, terus last count ada last count sebenarnya
Vicon. Nah, itu dia gunanya untuk berarti diperbarui agar hanya mencetak data yang baru saja. Nah, terus coba kita eh kita coba start, kita run. Nah, kita coba lihat serial monitornya. Nah, di sini kan karena kita menggunakan Tinkercad, jadi dia punya masalah umum. Jadi dia error gitu untuk keadaan master dan slave ini. Jadi dia di sini cuman ngirim satu kali yang harusnya ngelupin. Jadi terus menerus kirim dia. Nah, terus di slave-nya ini dia tidak menerima apa-apa. Jadi bisa dibilang error secara udah masalah umum gitu. Terus baik, udah gitu aja cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.